Oke, apakah kalian mau mati muda seperti festivalis? Kalau belum mau mati muda, teman-teman silahkan kameranya dinyalakan. Karena kalian kelihatan mati ya kalau nggak ada kameranya. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Yang tidak menyalakan kameranya akan saya tanya pertama kali ya. Oke, Mbak Bernadetta Angela. Satu kata tentang orang muda, Mbak Bernadetta Angela, satu kata aja. Orang muda? Labil, Romo. Labil, ya. Kalau usia-usia saya ini sudah mulai stabil. Oke, Mas Matthew. Selain labil, satu kata untuk orang muda? Kekinian, Romo. Kekinian, ya. Sementara angkatan saya itu kekunuan, ya, teman-teman. Mbak Elsa, satu kata untuk orang muda? Gengsi, Romo. Gengsi, ya. Kalau saya sih ya di angkringan saja, Mbak Elsa. Saya nggak akan gengsi ya, ngajak kalian ke angkringan. Mbak Elizabeth Astri, satu kata untuk orang muda? Semangat yang membara. Semangat yang membara, kayak tadi itu ya. Mas Farid ya, vokalisnya festivalis. Nah, kalau kalian ke Jogja ya, kita akan sering lihat festivalis ya, termasuk di kampus kita. Nah, kita beberapa kali kayaknya ngundang festivalis ya ke kampus. Siapa tahu pendikat mau ngundang festivalis ya. Jadi siapkan uang saku dulu ya untuk mengundang Mas festivalis. Dan tadi Mas Farid itu agak jengkel ya sama cah-cah nom. Datang ke Ngayuk Jazz ya. Ngayuk Jazz itu buat teman-teman yang bukan dari Jogja, itu acara ngejazz di kampung-kampung ya, teman-teman. Dan Mas Farid itu sebelnya minta ampun ya, karena banyak orang muda itu datang ke situ menggiang-giangan ya, ngeramen-ngerameni ya, membuat rame. Akhirnya Mas Farid itu bilang, nek kowe ming marai rame, mulia kono ya. Jadi di ultimatum, dan dia bilang kalau kalian tetap rame, nanti saya nyanyi, tiba-tiba tak berhentikan ya. Lalu bubar acaranya. Nah, ternyata orang-orang mudanya akhirnya taat ya sampai akhir. Sampai ngangkat-ngangkat Mas Farid dan orang yang pegang gitar juga. Mas Lian, orang muda. Satu kata, muda. Kreatif, Romo. Kreatif, ya, pakai P atau pakai F, ya. F. Oke, Jonathan Wicaksono. Orang muda dalam satu kata. Pejuang. Pejuang, ya. Oke. Mbak Angela Dwi Fani. Ya, satu kata. Wah. Anak muda. Apa orang muda, Mbak Angela? Produktif, Romo. Produktif, ya. Udah tadi. Wah, suara kamu bergema, Mbak. Siapa itu? Ya, untuk sementara kita mute Mbak Angela ya, karena membuat provokasi ya di ruang kita ya. Oke, Mbak Bernadetta Angelia, pernah jadi pemimpin, Mbak? Pernah punya pengalaman jadi pemimpin? Ya, pemimpin kelas, ya mungkin pemimpin anak di dalam rumah, mungkin di angkatan ini ya. Pernah kamu punya ini pengalaman memimpin atau dipimpin ya? Nggak pernah jadi pemimpin, Romo. Oke, kira-kira kenapa, Mbak? Kok nggak pernah jadi pemimpin kamu? Malu, Romo. Oke, mengapa malu? Karena nggak pede, Romo. Oke, Mbak Angelia Bernadetta nggak pede. Ya. Kamu anak nomor berapa sih, Mbak, di rumah? Nomor 2, Romo. Itu memang penyakit anak nomor 2, Mbak. Malu dan ragu-ragu. Ya, makanya ya saya juga anak kedua ya.
Jadi I feel you, Mbak ya. I heart you. Anak kedua itu biasanya semuanya diambil anak pertama, nggak kebagian ya. Makanya kalau disuruh memimpin itu ragu-ragu ya. Biasanya jabatannya ya sekretaris ya. Paling banter wakil lah ya. Baru ketika ketuanya nggak ada kita berfungsi ya. Oke. Matthew pernah punya pengalaman dalam kepemimpinan? Pernah, Romo. Oke, apa Matthew yang kamu banggain banget pernah jadi pemimpin? Saya pernah menjadi KM di waktu dulu SMP kelas 8, jadi udah lama banget, Romo. Oke, KM itu apa sih? Ketua murid, ketua kelas. Oh, ketua murid. Zaman saya KM belum ada ya. Ketua kelas ada. Apa sih susahnya memimpin, terutama memimpin sebaya, Matthew? Kalau waktu itu sih masih SMP ya, umur-umurnya masih suka ngegeng-geng sendiri gitu, suka kelompok-kelompok sendiri, ada circle-circle sendiri. Kadang-kadang susah untuk menyatukan satu kelas gitu, Romo. Oke ya, jadi di dalam grup ada grup-grup ya. Jadi ada klik bahkan mungkin ya. Klik itu adalah grup dalam arti yang negatif ya. Mbak Elsa pernah menjadi pemimpin? Pernah, Ya, belum pernah Mbak Elsa? Bang Romo. Pernah. Oh, pernah. Apa? Pernah memimpin apa, Mbak Elsa? Ketua pramuka di SMP, Romo. Ketua pramuka. Apakah sama dengan Mas Matthew? Geng-gengan. Apa sih challenge-nya jadi pemimpin, terutama yang sebaya ya? Kalau geng-gengan sih nggak ada sih, Romo. Cuma karena perbedaan pendapat aja sih, Romo. Itu yang bikin tantangan bagi saya. Satunya mau gini, satunya mau gini gitu. Perbedaan pendapat sih, Romo. Kapok jadi pemimpin, Mbak Elsa? Enggak sih, Romo. Oke ya. Ketua Himka ya tahun depan ya. Nah, ada bukaan jadi ketua Himka Mbak Elsa. Mas Lian Alexandro. Pernah punya pengalaman memimpin, Mas Lian? Pernah, Romo. Oke, apa sih yang pernah kamu pimpin? Kelompok apa? Pernah jadi pemimpin upacara, terus pernah jadi ketua kelas juga, Romo. Pas SMA dan SMA. Oke ya. Apa sih challenge-nya, Mas Lian Alexandro? Tantangannya sih ini ya, Romo. Kalau setiap anak tuh kan pasti punya karakternya masing-masing. Kadang ada yang enak dikasih tahu, kadang ada yang nggak mau dengerin kita gitu. Jadi itu sih tantangannya, Romo. Oke, ya teman-teman, ada istilah dalam bahasa Latin tentang pemimpin ya. Saya tulis saja, yaitu primus inter pares ya. Jadi menjadi orang yang utama di antara bagian-bagian ya. Tadi Mbak Bernadette Angelia itu saya nggak pernah jadi primus ya. Saya jadinya pares terus ya, jadi bagian ya. Nah, teman-teman realitanya ya selain Matthew, Mbak Elsa, Lian yang punya pengalaman memimpin, sebagian dari kita itu mempercayakan kepemimpinan itu pada orang lain ya, suara kita. Nah, kita coba tanya ya, Suster Avelina ya. Di biara itu juga ada kepemimpinan juga ya. Meskipun rumahnya Suster Avelina itu kecil, teman-teman ya, saya pernah ke situ paling cuma 8 orang ya. Nah, susahnya jadi anggota apa sih, Suster? Susahnya jadi anggota itu taat. Taat. Untuk taat dengan pimpinan. Oke, ya apalagi pimpinannya Suster Avelina ini sudah agak sepuh, teman-teman ya. Padahal yang ada di rumah di situ sekolah semua. Ya, jadi kelihatannya untuk taat itu susah ya. Tapi untungnya ya di SPM itu internetnya lancar, teman-teman ya. Jadi kalau kelas Zoom ya tidak ada masalah. Oke. Mbak Angela Dwi Fani Graziade.
susahnya dipimpin apa sih, Mbak? Ketika kita mewakilkan suara kita pada orang lain seperti Lian, Elsa, Matthew, susahnya apa sih, Mbak? Misalnya memimpin, Romo. Jadi pengalaman dipimpin itu paling nggak enak yang bagian mana sih, Mbak? Banyak aturan. Oke. Pemimpin itu biasanya tidak hanya ngatur-ngatur, tapi punya banyak aturan. Pengennya gimana sih, Mbak? Nggak banyak aturan gitu? Atau gimana? Nggak banyak aturan, tapi langsung pada intinya aja, Romo. Oke, jadi to the point, baik ya. Tidak usah. Nah, ini kadang-kadang ini ya. Mau mimpin rapat, teman-teman, kita buat peraturan dulu tentang rapat ya. Peraturannya tuh lebih lama membicarakannya daripada rapatnya ya. Saya dulu ngurusi kemahasiswaan ya, teman-teman. Kalau rapat itu gila ya, orang muda itu awet kalau rapat ya. Mulai pagi sampai tengah malam masih berjaga ya, teman-teman ya. Nah, kita ini yang usia di atas 40 tahun ya udah teler ya. Ini kapan rampungnya ya? Bahas peraturan rapatnya aja belum selesai-selesai ya. Oke, Mas Jonathan Wicaksono. Apa sih yang menurut kamu pandang pengalaman berat kalau kita itu dipimpin ya? Kayak apa peraturan-peraturan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke, misalnya peraturan apa nih, Mas Jonathan? Misalnya terkait kehadiran gitu, kalau ada rapat tidak sesuai sama waktu yang bisa kita datangi gitu. Oke, jadi soal ketepatan waktu ya. Semuanya masih OTW ya, berarti kadang-kadang masih di atas tempat tidur ya udah bilang OTW. Masih mandi ya, masih koloran, bilang masih udah OTW ya. Mbak Susana pernah jadi pemimpin, Mbak? Pernah, Romo. Oke, pernah jadi pemimpin apa, Mbak, waktu itu? Sama ketua pramuka di SMA. Oke, pengalamanmu apakah sama dengan Mbak Elsa jadi ketua pramuka? Atau ada tantangan yang lain, Mbak Manik? Untuk tantangan mungkin ya yang pertama dari anggota sendiri itu ada yang susah diatur. Jadi ketika ketuanya ngomong kayak gini, dianya ngelakuin yang beda gitu. Oke ya, jadi seringkali tidak dalam bahasa Jawa, teman-teman tak tuliskan biar kalian tidak bingung ya. Pemimpin itu mesti walk the talk ya. Jadi menjalankan yang ia katakan ya. Dan ini berat ya. Maka saya aja, kalian jangan ya. Karena walk the talk itu enggak gampang ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat beberapa slide di mana kalian seringkali diwakilkan ya, teman-teman. Nah, nanti persoalannya adalah ketika kalian itu diwakilkan, kalian percaya atau tidak percaya. Dan dalam istilah politik ada mosi tidak percaya. Ketika kalian merasa tidak diwakili oleh bentuk-bentuk perwakilan yang ada, bisa jadi kepala kepala kelas atau ketua kelas ya, bisa jadi ketua DPR, MPR, bahkan mungkin presiden ya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kita akan belajar dari Gus Dur, salah satu presiden Indonesia yang mewakili, yang punya pengalaman, dia mengalami pemakzulan ya, teman-teman, impeachment. Jadi ketika beliau menyampaikan pidato kenegaraan, pidatonya ditolak. Tidak diterima ya oleh para wakil rakyat waktu itu. Sehingga Gus Dur ini harus mundur dari jabatan. Dan yang menarik teman-teman, ketika Gus Dur itu diminta turun jabatannya, dia itu memberikan pernyataan yang so sweet banget ya. Emang dikira jabatan presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan apa buat saya? Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling tinggi buat saya. Ah, enggak ya. Presiden itu jabatan yang paling ting
Nah, maka ketika pendukungnya Gus Dur itu mau membela dia, nggak usah dibela-bela. Kalau kamu mau membela, itu belalah perkara rakyat, ya, tapi jangan bela saya. Nah, itu keren banget sih buat saya ya. Dan tentu di Indonesia sebagai salah satu agama besar, Islam itu punya konsep ya tentang hidup bersama, hidup sosial, juga barangkali kepemimpinan negara meskipun barangkali tidak terlalu diartikulasikan, tapi sebenarnya mengambil gagasan ya dari kepemimpinan agama maupun kepemimpinan sosial. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah apakah kalian merasa diwakili oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan yang dalam beberapa waktu terakhir ini demo tentang Omnibus Law, tentang the end game ya, Pak Jokowi, it's your end game ya, Anda game, Anda terakhir, nggak boleh lanjut lagi. Nah, apakah kalian merasa terwakili oleh kelompok-kelompok ini? Ya. Dan ketika Omnibus Law, teman-teman, ada Mbak Imut ya. Ya, ini fotonya viral banget. Namanya Mbak Natsa. Dia menyampaikan orasi yang menurut saya memorable banget ya. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila telah menjadi negara Pancasila. Nah, teman-temanku, apakah kalian merasa terwakili oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan? Sambil saya menghapus fotonya Mas Iwan Fals ya, karena nutupi video saya ya. Saya lupa menghapus. Oke, teman-teman, sekarang apakah kalian merasa terwakili oleh demo-demo mahasiswa beberapa waktu terakhir ini? Mbak Ikarini Widyastuti, memang temanya serius, Mbak, tapi nggak harus wajahnya serius banget kayak gitu ya, Mbak. Yuk, Mbak Ikarini merasa terwakili nggak sih, Mbak, dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada? Silahkan, Mbak. Sebentar ya. Gimana, Mbak Ikarini Widyastuti? Lumayan terwakili sih, Romo. Lumayan terwakili. Terwakilinya di mana? Tidak terwakilinya di mana? Kan kalau negara Indonesia kan menganutnya kayak suara terbanyak gitu ya, Romo. Nah, jadi kalau tapi kadang tuh masih apa ya, misal udah suara terbanyak tapi tetap nggak digubris gitu loh, Romo. Oke, ya misalnya kasus apa ya, Mbak? Suara terbanyak tapi nggak digubris. Ya, misalnya ya kayak yang pemerintah yang misal ada masalah gitu kan, Romo, terus misalnya masalahnya apa, Mbak? Apa ya? Biar omongan kita tidak seperti politikus ya, bulat-bulat baik ya. Bulat-bulat itu berkeliling-keliling tapi ya di situ saja ya. Yuk, Mbak Ikarini Widyastuti. Misalnya kayak pergantian presiden yang baru-baru ini, Romo. Itu kan harusnya kalau sesuai apa? Sesuai peraturannya. Sesuai peraturan, presiden kan menjabat paling banyak 2 kali, terus harus diganti dulu, terus baru boleh menjabat lagi gitu kan, Romo. Nah, tapi itu masih banyak yang mendukung tapi ada yang pengen berharap tetap Jokowi lagi di tahun berikutnya gitu. Oke, jadi periode ketiga ya, padahal menurut konstitusinya cuma boleh 2 periode. Oke, Mbak Ikarini, saya sekarang paham ya yang kamu katakan.
Oke, Mas Yehuda Afandi. Gimana Mas Yehuda? Terwakili oleh terutama organisasi-organisasi mahasiswa yang banyak demo, Mas Yehuda? Ya, terwakili sih, Romo. Oke, terwakili. Mengapa terwakili, Mas Yehuda? Setelah ini saya beri tantangan yang besar sekali, Mas Yehuda. Kelihatannya simpel tapi berat. Kamu pasti sulit untuk omong setelah ini. Misalnya kalau pas ada demo korupsi bansos, itu banyak yang mengeluarkan suara untuk biar Juliari itu ya, kan sesuai konstitusi rencananya kalau korupsi bansos dihukum mati. Nah ini malah nggak dihukum mati, malah dipenjara. Akibatnya ya rakyat pada demo itu. Oke ya, jadi dulu bilangnya kalau korupsi dihukum mati, tapi betulan korupsi ternyata nggak dihukum mati ya. Piye prakonsisten ya. Oke, untuk Mas Yehuda, karena kamu merasa terwakili, sekarang saya beri challenge buat Mas Yehuda. Mbok saya dibantu membaca ini Mas Yehuda, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. Ini kayaknya lebih gampang ya dibaca ya. Ini lagu ya. Tahu lagunya Mas Yehuda? Tahu dong. Oke, mbok dinyanyikan dikit. Ya, saya jelek dong. Oke. Jangan. Kalau yang sebelah kanan nggak berani baca. Oh, nggak berani. Apakah kamu belum lulus 3B? Ada kata-kata yang nggak pantas dong. Oke. Kata yang mana? Kata DPR apakah tidak pantas untuk kita sebut? Oh, DPR-nya pantas. Kalau yang bawahnya nggak pantas. Oke. Ya. Kalau gini kamu merasa terwakili nggak sih? Ya udah. Kalau gini ya, kalau yang kiri masih merasa terwakili, tapi kalau yang kanan enggak dong. Mengapa tidak yang kanan? Karena caranya kurang benar. Caranya mau benar, yang benar gimana? Tapi caranya yang salah. DPR terusin lagi. Terusin lagi. Yang benar mestinya apa? Kalau kata itu nggak boleh kita omongin ya. Mestinya apa? Ya udah, kamu memberi alternatif dong. Mahasiswa kayaknya kebingungan nih. Ya, jadi karena bingung mencari sesuatu yang dekat dengan tubuh mereka ya. Misalnya apa nih? DPR tolong berikan keadilan kepada mahasiswa begitu. Oke, tolong berikan keadilan kepada mahasiswa ya. Nah, Yehuda, sekarang kamu penuhi janjimu ya untuk menyanyikan ya bagian yang sebelah kiri. Ya, saya jelek dong. Oh, enggak apa-apa. Di kelas ini kita toleran kok, Yehuda ya. Karena nanti yang suaranya bagus Mbak Elsa ya, nanti Mbak Elsa joget-joget malah ya. Maka kita tahan Mbak Elsa untuk tidak nyanyi bagian ini ya. Bentar dong. Oke. Apakah mau latihan dulu dari YouTube, Mas Yehuda? Entah apa yang menasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. Kau sia-siakan diriku. Pokoknya gitu lah. Oke ya. Siapa sangka teman-teman. Mas Yehuda ternyata ya penggemar ya. Padahal kalimatnya nggak sepanjang itu ya. Tapi Mas Yehuda tahu kelanjutannya ya. Oke. Teman-teman. Gus Dur. Orang yang mengalami kerasnya politik di Indonesia ya. Ketika dia pada akhirnya oleh perwakilan rakyat ya dia ditolak laporannya
Beliau pernah mengatakan bahwa kebijakan dan tindakan seseorang pemimpin haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Dan dia mengkontraskannya dengan tipe-tipe pemimpin yang sibuk mengurusi kelangsungan kekuasaan saja, ya. Dan selama masa pandemi ini kita melihat banyak baliho, ya, tentang pemimpin-pemimpin yang sibuk mengurusi kelangsungan kekuasaan, ya. Dari kepak kebinekaan, ya, dan baliho-baliho segede, pokoknya gede banget lah, ya, di jalan-jalan yang mungkin di tempat kalian tinggal juga banyak, ya, dari hampir semua partai, ya. Kita lagi sibuk omong tentang COVID, malah mereka omong tentang ini, ya. Maka Iwan Fals, dan ini dinyanyikan versi covernya, mencoba menyurati para wakil rakyat. Nah, ini untuk Lian Alexandro yang suka musik. This is for you. Untukku yang duduk sambil diskusi, untukku yang biasa bersamari di sana. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi pesanan pemilih. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengan baru sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, jangan berhadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Tiga tong safari buku titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabah sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara dia, juara hello, juara ha ha ha. Untukku yang duduk sambil diskusi, untukku yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengan baru sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, jangan berhadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara dia, juara hello, juara ha ha ha. Dan justru para sahabat, wakil rakyat selalu bermerakyat. Jangan lupa tidak terhadap wakil rakyat.
Jangan dibuat sidang soal rakyat. Oi, 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 oi. Oke, oi. Ya. Teman-teman. Kita mau lihat ya, apakah kalian merasa terwakili oleh wakil rakyat. Dan tentu kita memasukkan presiden sebagai salah satu yang mewakili kita ya, teman-teman. Nah, saya akan menampilkan beberapa foto. Nah, nanti saya pengen tahu ya tanggapan kalian terhadap foto-foto ini. Wah, kita lewati karena Mas Yehuda tidak bisa membacanya, teman-teman ya. Nggak sampai hati Mas Yehuda membacanya. Nah, ini. Kita tahu presiden adalah sosok yang penting terkait dengan persoalan-persoalan rakyat. Beberapa waktu terakhir ini ada mural Pak Jokowi 404 not found ya. Ini kalau kita buka internet ada error lalu kemudian muncul seperti ini. Setuju nggak sih kalau ada orang membuat mural seperti ini? Nah, ini juga mural yang muncul ketika pandemi itu lagi tinggi-tingginya. Beberapa seniman mengatakan bahwa kita nggak boleh omong lagi, nggak boleh omong kritis terhadap presiden. Nah, lalu di kanannya ada mural dipaksa sehat di negara yang sakit. Ya, kira-kira teman-teman, kalian setuju nggak dengan orang-orang ini ya, yang mengatakan Pak Jokowi raono, Pak Jokowi rangopo-ngopo ya, tidak berbuat sesuatu pun. Pak Jokowi tidak ditemukan. Apakah kalian setuju? Mbak Ludia? Setuju mboten, Mbak? Silakan di-unmute, Mbak Ludia. Ya, gimana, Mbak? Ya, Romo. Ya, setuju nggak kalau Pak Jokowi yang mewakili orang Indonesia itu dikata-katain seperti itu? Tidak, Romo. Nggak tega? Nggak rela? Ya, enggak, Romo. Oke, alasanmu apa, Mbak? Karena Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu orang baik. Buktinya apa? Pak Jokowi itu orang baik. Memang dia pernah berbuat baik langsung padamu? Enggak, Romo. Ini lewat bantuan-bantuan pemerintah, Romo. Oke, memang kamu merasakan di daerah kamu ada bantuannya Pak Jokowi yang kena tepat sasaran? Ada, Romo, semenjak Presiden Jokowi, semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, ibu-ibu di tempat saya itu banyak mendapatkan ini, Romo. Kayak ada sembako, kayak dapat uang gitu, Romo. Oke, apakah kamu dari Binjai, Mbak? Bukan, Romo. Oh, dari mana sih, Mbak? Dari Kalimantan Utara, Romo. Oke, dari Kaltara ya. Kaltara itu teman-teman adalah provinsi baru, teman-teman. Beberapa tahun yang lalu belum ada Kaltara itu ya. Ini provinsi yang baru ya. Jadi Mbak Ludia merasakan bansos untuk ibu-ibu yang ada di sana. Jadi Mbak Ludia nggak rela ya. Pak Jokowi dikatakan nggak ada. Wong dia itu tangannya sampai Kaltara bilang not found ya. Oke. Kita coba cari. Apakah ada suara yang kritis terhadap Pak Jokowi? Apakah Stefanus Nirvana? Ya. Mungkin Nirvananya ini membuat kritis ya. Karena ini band metal ya. Yuk, gimana? Stefanus. Kamu setuju dengan Mbak Lydia? Ya, nggak setuju Romo kalau Wah, Pak nggak Jokowi. setuju. Wah, ini yang saya nanti dari kamu.
Yuk, mengapa nggak setuju? Ya karena Pak Jokowi kan nganu itu orang Jawa. Silahkan. Karena Pak Jokowi itu kan udah mimpin negara ini dengan apa namanya hebat Romo. Nah, udah membangun segala infrastruktur, terus apa memberikan bantuan itu PKH atau itu bantuan sosial. Nah, terus Pak Jokowi juga membanggakan nama Indonesia, sudah mengikuti apa sidang itu loh KTT G20 jadi ketua tahun ini ya. Nah itu Romo, sudah membanggakan Indonesia juga. Nah, oke. Jadi kamu positif banget ya terhadap Pak Jokowi ya. Iya Romo. Oke, jadi kamu sebenarnya dengan Mbak Lydia sama satu suara ya, tak kira beda ya. Ternyata beda hati Romo. Ya. Saling mendukung ya. Oke, terima kasih ya. Apakah ada suara yang lain? Sintus? Gimana Mas Sintus? Ya, Ma. Ya. Terhadap poster-poster kamu tadi, kamu senang, tidak senang? Kalau menurut saya sih, kalau untuk kritik dan sarannya itu kan sebenarnya memang bisa. Karena kita itu negara yang demokratis, cuma kritik dan sarannya itu harus sesuai sama aturan. Tidak. Kritik yang sesuai aturan gimana sih, Mas Sintus? Kalau menurut saya itu yang tidak kasar kayak yang DPR yang tadi itu loh. Oke. Kalau misalnya, nanti kita akan dengar ya. Salah satu yang muncul dalam suara mahasiswa ketika demo Omnibus Law adalah Jokowi bego. Nah, menurut kamu itu keterlaluan nggak sih, Sintus? Kalau menurut saya itu sih agak keterlaluan sih, Romo. Soalnya kan itu kan kalau secara bahasanya itu kan kasar itu sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kita cari kata gantinya Jokowi bego, gantinya bego yang bisa diterima kira-kira gimana ya? Kalau bego yang bisa diterima, bentar ya Romo, mikir. Pak Jokowi IQ-nya agak kurang tinggi, gitu kira-kira sopan nggak sih? Hampir mirip Romo. Itu kelihatannya ya sama mawon ya. Hampir sama aja itu. Iya, jadi kamu tadi pokoknya nih ya, sebenarnya kritik boleh ya. Kalau kritiknya Sintus, karena kamu mahasiswa ya, mudah-mudahan mewakili pendikat ya. Nah, jadi yang mewakili pendikat tidak hanya Romo Rudi, ya. Tidak hanya Waka Prodi, tidak hanya Pak Rudi yang ngurusi mahasiswa, tapi juga Sintus ya. Kira-kira kalau kamu diwawancara gitu ya, diwawancara TV internasional ya, akan disiarkan di seluruh dunia. Kira-kira kamu memberi kritik apa pada Jokowi yang sesuai dengan aturan? Kalau menurut saya sih, kalau kritik sih mungkin lebih kayak apa? Kayak kalau untuk dana untuk daerah terpencil, karena saya juga kan kalau hitungannya itu kan daerah terpencil juga perbatasan antara Kalbar dan Kalteng. Kalau menurut saya itu lebih dipantau lagi, karena di kami sini juga kurang juga itu dananya itu nyampe. Jadi dananya kalau ke tempat yang jauh ya tambah kurang ya. Misalnya dari ibu kota 1 juta datang ke kami mungkin tinggal 100.000. Iya, ya ada ongkos ngojek ya. Ya itulah Romo. Macet di jalan dananya. Macet di jalan. Oke, terima kasih Sintus ya. Ya Romo. Sama seperti yang tadi diungkapkan oleh Gus Dur ya. Pada akhirnya kepemimpinan itu kita kaitkan dengan soal kesejahteraan umum atau bonum komunal. Dan tidak dikaitkan dengan soal ngurusi kekuasaan, ya, melanggengkan kekuasaan. Maka Gus Dur ketika dia dicopot dari jabatannya sebagai presiden, dia santai-santai aja ya. Dia nothing tulus ya. Ya, jabatan presiden tingginya apa sih? Nah, itu hebat sekali ya. Presiden itu kan tinggi banget ya. Tapi Gus Dur itu bilang,
presiden itu tingginya apa jawabannya ya. Dan dia lebih memenangkan rakyat ya sebagai orang yang perlu kita bela. Oke, kita mendengar satu lagi Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Oke, sambil nunggu Mbak Karin, mudah-mudahan Mbak Karin tidak ketiduran ya. Mbak Cynthia Siringgo-ringgo. Oke, Lindung raise hand, monggo. Lindung ya, saya kok jadi lupa ya hari ini kamu ya. Mungkin karena Lindung nggak pakai video ya. Ya, monggo Lindung. Gimana Lindung? Silahkan Mas Lindung. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Suaramu terdengar, Lindung. Nah, by the way, kamu mau sinyalnya ngomong apa ya? agak putus-putus. Ya. Sinyalnya agak apa? Caranya agak putus-putus karena sinyal mau. Oke, nggak apa-apa. Semakin serak suara kamu, semakin menarik, Lindung ya. Nah, oke mau. Jadi yang kalau saya boleh berpendapat, Lindung boleh berpendapat, Lindung nggak setuju dengan mural yang tersebut gitu loh. Apalagi soalnya kan itu ya gimana ya, kalau orang Jawa bilang dumeh kowe seniman, iya seniman ini boleh bereksplorasi, boleh berkreasi, boleh istilahnya kamu membuat suatu karya gitu. Tapi ya kalau semisal karyanya itu dipersalahgunakan dengan istilahnya demo, mencurahkan dia demo lewat karya mural yang istilahnya kayak gimana ya, membuat ricuh gitu, membuat ricuh suatu negara gitu. Menurut saya ya itu buruk gitu loh. Soalnya apalagi kayak itu tadi isinya kayak kan Jokowi kan juga yang seperti dibilang Nirvan tadi, ya dia udah sangat berjasa buat Indonesia ya, apalagi. Nah, terus kemudian ya sama oknum-oknum yang seperti itu dibuat jadi kayak gitu loh. Jadi kan nanti kalau semisal di demo debat terus misal turunkan Jokowi atau gimana gitu, nah kemudian diganti kalau semisal presiden habis Jokowi seperti itu lagi, kemudian demo lagi gitu kan, otomatis kepercayaan masyarakatnya jadi kurang kepada petinggi-petinggi negara gitu. Apalagi kalau yang di demo sekarang tuh mahasiswa tuh nggak tahu yang di demo gitu loh. Jadi demonya tuh malah demo anarkis, bukan demo yang membangun gitu loh. Nggak kayak yang dulu Lindung baca waktu ngangsarin Soeharto kan, itu juga demonya tuh ya demo tapi ada gimana ya, ada sesuatu yang istilahnya gimana ya, kayak ada demo tapi tuh ganti presiden ini dan istilahnya diganti reformasi dan lain-lain dulu. Nah kayak gitu. Nggak cuma demo anarkis lengsarin presiden terus sudah kayak gitu mau. Terima kasih. Oke, by the way. Ya. Sama satu lagi mau. Oke, silakan, Lindung. Itu nganu, misalnya kan kayak mahasiswa sekarang ya, buat teman-teman juga cuma berpesan. Jadi semisal yang di demo itu tidak berhubungan dengan mahasiswa itu ya jangan ikut-ikut dulu. Misal itu demo tentang apa kayak petani atau apa, nah masuk mahasiswa ikut kan nggak ada ranahnya gitu loh. Gitu sih. Terima kasih. Oke, kalau misalnya ini Lindung ya, a short ini ya, teman-teman, waktu tahun 1998 saya masih mahasiswa dan ikut demo, teman-teman ya, ikut melayu-melayu ya. Lalu kecil-kecil ya, nanti kalau kamu sudah di Jogja, teman-teman, terutama yang dari luar Jogja ya, kalian harus belajar kata anu ya. Kata anu itu bisa semua hal ya. Si anu, menganu, dianu, pokoknya. Tapi orang Jogja itu paham ya teman-teman. Padahal ya kata anu itu digunakan untuk semua hal ya.
Gimana Lindung, kalau Mas Lindung dan mahasiswa ini baper banget sih, Pak Jokowi cuma diomongin gitu aja kalian marah-marah. Gimana Mas Lindung? Oke, gimana ya mau? Soalnya ya emang kan sebagai salah satu warga negara Indonesia ya, jadi itu kan presiden gitu loh, mau. Jadi lambang negara. Jadi ya gimana ya? Ibarat kalau pemimpinnya itu dikatain seperti itu, jadi ya ada kesan nggak terima gitu, ada mau. Tapi kan ya kita warga kecil bisa apa gitu kan, mau. Ya gitu sih. Oke ya, jadi menurut Mas Lindung ya, kritik boleh, tetapi perlu terukur juga ya, tidak ngawur ya. Ya, nah, kritik yang membangun. Oke, makasih Lindung atas pendapatnya. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan pada awal ya, ternyata ada kita mungkin punya pengalaman terwakili ya, tetapi mungkin juga ada pengalaman kita kurang atau tidak terwakili. Menurut saya, kalau kalian melihat poster di sebelah kiri, kelihatannya kalian kayaknya tidak keberatan ya. Mosi tidak percaya pada DPR ya. Terutama pada waktu Omnibus Law itu ya. Mungkin sebagian besar dari kalian, saya senang sih dengan posternya. Nah, persoalannya adalah dengan poster yang sebelah kanan ya. Apakah kalian punya mosi tidak percaya juga pada dua gambar ini? Nah, ini yang membuat juga seniman-seniman ya, apa kebangetan seminar-seminar ini ya, seniman-seniman ini ya. Nah, Gus Dur itu juga memberikan catatan ya. Kadang-kadang pemimpin kita itu senang dengan basa-basi, etiket ya. Omongnya alus-alus ya, tapi di belakang mengerjakan yang kasar-kasar. Nah, apakah yang terjadi sekarang ini seperti itu? Nah, kita nggak mau suudzon ya teman-teman ya, kita nggak mau berprasangka dulu, tapi saya pengen kalian lihat ini ya, apakah kalian merasa terwakili oleh teman-teman sebaya kalian? Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Apakah kalian merasa bagian dari kami? Bangsa yang gaduh akan keadilan. Bangsa yang gaduh akan keadilan. Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Tidak ada. Membela kebenaran. Satu orang yang membela kebenaran. Maka saksikan. Maka pastikan. Maka pastikan. Saksikan dan pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup. Kita hari ini optimis untuk duduki DPR. Kami dari masyarakat Indonesia bersatu karena mahasiswa menyatakan bahwa kita ajukan mosi tidak percaya kepada DPR MPR RI. Kita harus alat politik kita sendiri. Mereka menolak mengesahkan undang-undang yang dibutuhkan rakyat, tetapi dalam waktu singkat mereka akan mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka, yang menguntungkan kroninya, yang menguntungkan kualitas. Kalian
Oke, sebelum kita bubar teman-teman ya, kita mau tanya kalian pertanyaan yang simple. Terwakili oleh gerakan mahasiswa? Ya atau tidak? Alasannya singkat. Mulai dari Matthew. Terwakili? Tidak terwakili? Kadang-kadang terwakili, kadang-kadang tidak terwakili, Romo. Kadang-kadang terwakili, kadang-kadang tidak terwakili. Alasannya? Jadi tergantung apa yang didemokan gitu ya. Kayak kalau yang tadi yang pengesahan RUU itu, waktu itu kebetulan saya salah satu yang senang juga ngumbar-ngumbar di Twitter, di mana itu tentang RUU PKS supaya cepat-cepat disahkan gitu. Tapi untuk beberapa yang lain seperti sekarang ini yang sedang ramai juga di media sosial itu yang tentang Permendikbud 30 tentang kekerasan seksual di wilayah kampus dan universitas perguruan tinggi, itu mereka kan pingin dibatalkan gitu. Nah, saya mikir kenapa dibatalkan? Toh ini salah satu gerakan yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik gitu, lebih ramah terhadap para perempuan gitu loh. Jadi terkadang-kadang saya merasa terwakili, kadang-kadang tidak terwakili gitu, Romo. Oke, tentang RUU yang Permendikbud 30 kita tadi ngobrolin ya di FCHC ya. Nanti yang FCHA dan B ya, minta pada dosennya ya untuk ngobrolin juga. Ya. Oke, Mbak Elsa. Bimbang Mbak Elsa? Kalau untuk demo seperti itu, saya terwakili. Cuma hanya caranya saja yang anarkis, keras, melakukan tindakan yang menurut saya itu menentang moral sih, Romo. Oke ya, kalau sudah anarkis Mbak Elsa nggak seneng sih ya. Kalau demonya sendiri boleh ya, asal nggak anarkis. Mbak Francisca sebagai bagian dari ARMY. Bukan ARMY, bukan ARMY. Oh, bukan ARMY ya, itu siapa sih? Aku tahunya grup-grup band yang perempuan, yang cowok-cowok saya nggak pernah nonton. Cantik-cantik ya, Mo, kalau yang cewek. Ya kadang sih terwakili gitu ya, Mo, sama kayak demokrasinya mahasiswa kayak gitu. Tapi ya tergantung juga apa yang didemokrasiin sama mahasiswanya gitu sih. Oke ya, terutama nanti dengan media sosial ya teman-teman, media digital, ruang itu semakin demokratis ya. Jadi kita bisa suara kita barangkali ya siapa kita ya. Kampusnya kalau ada acara-acara besar nggak diundang ya, yang diundang tuh UGM, UI, ITB, IPB, tapi ya anak-anak sadar nggak perlu kecil hati ya. Nggak diundang tapi kita ya masih bisa bersuara ya. Mas Lian Alexandro? Nggak setuju, Romo. Oke, alasannya? Pertama, toh juga kadang biarpun kita ikut demo-demo seperti itu ya, Romo, belum tentu juga suara kita didengar. Kemudian kita pasti tidak bakal menemukan pemimpin yang sempurna gitu, Romo. Pasti ada kurangnya. Jadi kalau menurut saya sih nggak, Romo. Nggak setuju saya. Oke ya, jadi kita perlu mengukur ya. Mencari pemimpin yang 100% itu saya kira tidak realistis ya. Tetapi barangkali yang baiknya 85% atau mungkin mendekati 90%, itu barangkali lebih realistis. Oke, Suster Avelina. Gimana, Suster? Berat sekali ya pertanyaannya ya, siang-siang. Udah ngantuk-ngantuk mana pertanyaannya itu ya, Romo itu kok ngasih soal-soal yang berat ya. Karena jangan khawatir, Suster. Setelah ini, thanks God, it's Friday, Suster. Dino jemuah, besok nggak ada kuliah. Nanti malam bisa tidur agak malam ya, nggak mikir PR. Yuk, Suster. Kalau saya melihat tadi itu tiba-tiba yang terlintas begini, Romo. Apakah tidak ada cara yang lain untuk menyuarakan sesuatu gitu? Apalagi terkadang mereka menggunakan kata-kata kalau didengarkan itu kadang melenceng dari apa yang ingin disuarakan. Seperti tadi Matthew yang ngomong
ada apa yang bagian-bagian yang penting justru malah lost, yang lebih dipentingkan anarkisnya kalau saya melihat. Karena saya pernah mengalami waktu demo buruh, mungkin Romo juga ambil bagian di dalamnya. Kita kan waktu itu apa namanya, rombongan dari Surabaya itu, saya rasa waktu itu ya saya ikut di dalamnya, bahkan keluarga saya, karena semua guru menolak saat itu undang-undang tentang guru. Itu kita hanya jalan, kemudian bersuara, dan ada yang diundang untuk masuk dalam, tidak perlu pakai anarkis. Justru ketika anarkis yang keluar adalah polisi dan pemberontakan, dan justru merusak fasilitas yang ada. Itu yang dari tadi saya pikirkan, apakah tidak ada, maksudnya mahasiswa itu apa namanya, pikiran utamanya ketika demo itu memang benar mau menyuarakan apa namanya sesuatu, apa mereka diboncengi oleh pihak-pihak yang memang tidak menyukai pihak-pihak tertentu. Itu yang juga saya pertanyakan. Kalau anarkis kan sudah tentu ada yang ngompori. Oke, ya. Diskresi dalam ranah politik itu terutama penting banget ya. Kampus Sanata Dharma ketika Omnibus Law itu berubah pikiran ya teman-teman. Awalnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan itu mengizinkan mahasiswa keluar kampus. Kalau tidak salah 1 hari sebelum acara itu rektor mengeluarkan surat untuk meminta mahasiswa tidak keluar kampus. Lalu ada lagi surat ya dari sebuah tempat di kampus juga, dari institusi yang resmi juga ya. Kalau mau keluar kampus silahkan, kalau mau di dalam kampus silahkan ya. Meskipun sikap yang mengundang untuk diskresi itu, malah bingung ya mau keluar atau tidak ya, kok suratnya gonta-ganti ya. Nah, seperti Suster tadi, diskresinya diambil karena waktu itu ada informasi ya bahwa demo Omnibus Law itu ditunggangi ya oleh kelompok yang ingin membuat kekerasan gitu ya dengan aksi itu. Nah, rektorat waktu itu memperhatikan itu ya, sehingga kemudian menarik keputusan awalnya dan kemudian mengeluarkan keputusan baru dalam waktu yang pendek sekali ya teman-teman ya. Dan waktu itu tidak sedikit loh mahasiswa Sanata Dharma yang ikut Gejayan memanggil ya, dan ikut jadi orang-orang think tank-nya ya, orang-orang yang memang menggerakkan demonstrasi itu ya. Sebagian dosen juga turun ke lapangan ya. Saya mungkin terlalu kalem ya, saya nonton dari TV saja ya. Oke, Mas Yehuda. Ya, terwakili sama pendapatnya, tapi kalau caranya tidak terwakili, karena caranya terlalu udah menjurus ke arah kekerasan. Gitu. Oke ya, saya kira poinnya seperti kalian tadi ya, dan ini terutama untuk ini ya kelompok-kelompok Katolik ya, prinsip active non-violence ya, aktif tanpa kekerasan. Dalam sejarah kita tidak banyak perjuangan yang berhasil dengan kekerasan ya, sehingga itu menjadi sikap, dan ini godaannya nggak tahan ya. Untuk tidak segera pengen, lalu kadang-kadang kita kurang sabar ya. Mbak Susana Manik yang udah menunggu dari tadi ya. Yuk. Ya Romo. Kalau dari demo tadi ya, saya kan salah seorang yang memang mengikuti demo itu dari awal, dari manapun, dari pihak manapun, lewat media sosial. Kalau untuk secara demonya, yang saya baca dan saya lihat itu memang banyak yang lantur, banyak yang keluar dari ranah apa yang dibicarakan, apa yang didemokan. Tapi ada beberapa juga yang mereka pakai cara yang benar. Misalkan ada beberapa orang yang memang dipanggil
ke dalam untuk berbicara, ngomong pendapatnya bagaimana. Jadi tidak ada kekerasan di dalam demo itu. Itu. Oke. Ya, ini selalu akan menjadi persoalan ya, dan nanti akan di kelas semester berikutnya teman-teman kita akan bicara Tan Malaka. Dia adalah salah satu orang yang mengorganisasi massa ya. Mestinya yang demo itu udah terpilih ya. Ora saben uang teko demo ya. Makanya tadi vokalisnya festivalis itu kan dongkol ya. Ngayuk Jazz itu memang penuh orang. Tapi yo wong yang-yangan ya nggak ngerti apa yang sedang terjadi, maka Mas Farid itu tadi sebelum nyanyi marah-marah dulu ya pada anak-anak muda itu. Nek kowe neng kene meng pengen yang-yangan, pengen pacaran mulya cah ngebak-bak inggon. Kamu itu menemui tempat padahal banyak orang itu pengen ada di panggung ini dan cuman ada di pinggir-pinggir goro-goro kowe. Ya. Nah, maka dia memberikan ultimatum ya. Nek kowe isih rame nyanyiku tak hentikan bubar ya. Nah, cuman sayangnya kalau di demo-demo besar kayak gitu nggak sempat ada acara bubar-bubaran ya Mbak Susana Mane ya. Karena semakin banyak yang ikut demo semakin bagus ya. Maka tulisan-tulisannya yo ke kiri ke kanan ya iki maksudnya opo ya. Apalagi yang mau ngonten di Instagram, teman-teman, banyak toh. Ya. Dan mungkin itu tantangan kita ya, teman-teman. Oke, kita sebenarnya bisa ngobrol sampai sore, teman-teman, tapi aku mau ngajar jam 3 ya, jadi saya harus persiapan untuk kelas selanjutnya. Kalian lanjut ya. Mudah-mudahan kelas kita ini bermakna untuk kalian. Minggu depan kita akan ngobrol tentang sila keempat dari perspektif filsuf Griyadkara. Oke, selamat melanjutkan aktivitas and finally, thanks God, it's Friday. Matur nuwun Gusti Allah. Hari ini jemuah. Kuliahnya udah selesai ya. Mungkin saatnya dengerin lagu-lagu Korea tadi ya, lagi ya. Nanti tak cek Mbak, itu grup siapa ya? Kok saya salah? Oke. Oh alah, saya tuh ya mengikutinya cuman sampai Super Junior ya. Setelah itu enggak dengerin lagi. Saya itu tahunya Super Junior, 2 AM, 2 PM, ya gitu-gitu saya hafal ya. Tapi setelah itu kayaknya enggak, kurang update lah ya. Oke.